Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel YouTube saya, Febrianti Luja. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pemrograman client server. Langsung saja di penjelasannya. Yang pertama ada definisi pemrograman client server. Jadi client server ini merupakan sebuah paradigma dalam teknologi informasi yang merujuk kepada cara mendistribusikan aplikasi kedua pihak, yaitu ada pihak klien dan pihak server. Jadi klien ini merupakan sembarang sistem atau proses yang melakukan suatu permintaan data atau layanan ke server. Sedangkan server ialah sistem atau proses yang menyediakan data atau layanan yang diminta oleh klien. Jadi, client server ini adalah pembagian kerja antara server dan klien yang mengakses server dalam suatu jaringan. Jadi, pemrograman client server ini adalah proses klien untuk melakukan permintaan suatu informasi atau mengirim sebuah perintah ke suatu aplikasi server. Next, yang kedua itu ada komponen dan fungsi klien dan fungsi sistem client server. Yang pertama komponen. Komponen ini pertama ada user. Jadi user yang dimaksud sini adalah yang mengakses klien untuk mendapatkan sebuah layanan. User bisa saja seorang manajemen perusahaan, profesional, karyawan di sebuah perusahaan, atau pelanggan. Yang kedua ada komponen klien. Jadi secara mendasar klien ini adalah sebuah PC dengan sistem operasinya sendiri. Sebagian besar pemrosesan banyak dilakukan di sebuah server, di mana bagian-bagian dan lingkup pekerjaannya ditentukan oleh program komputer. Yang ketiga ada komponen middleware. Jadi middleware ini merupakan komponen perantara yang memungkinkan klien dan server untuk saling terhubung dan berkomunikasi satu sama lain. Yang keempat ada komponen network dan transmisi. Jadi komponen network ini server dan klien dapat terkoneksi dengan sebuah media transmisi. Media transmisi ini dapat berupa kabel, wireless, atau fiber. Next ada komponen server. Jadi komponen server ini dibutuhkan sebuah perangkat yang memiliki kemampuan mengontrol software, menjalankan proses aplikasi, dan mengakses database dengan mudah dan cepat. Next, yang ketiga, fungsi client server. Yang pertama ada fungsi client. Yang fungsi client yang pertama itu ada mengatur user interface. Yang kedua, menerima dan memeriksa sintaks input dari pemakai. Yang ketiga, pemrosesan aplikasi. Keempat, ada generate permintaan basis data dan pemindahannya ke server. Kelima, memberikan respon balik kepada pemakai. Yang keenam, ada penyediaan akses basis data secara bersamaan. Yang terakhir ada penyediaan kontrol recovery. Fungsi server. Yang pertama ada menerima dan memproses basis data yang diminta dari klien. Yang kedua ada pemeriksaan autorisasi. Yang ketiga ada menjamin tidak terjadi pelanggaran terhadap interpret constraint. Yang keempat ada melakukan request atau pemrosesan update dan memindahkan respon ke klien. Yang terakhir ada pemeliharaan data dictionary. Next, arsitektur client server.
Arsitektur client server merupakan model konektivitas pada jaringan yang berdasarkan fungsi komputer sebagai client dan server. Jadi, arsitektur client server ini dibagi dalam dua bagian arsitektur. Yang pertama ada arsitektur client side. Jadi, arsitektur client side ini merujuk pada pelaksanaan data pada browser sisi koneksi HTTP. Yang kedua ada arsitektur server side. Arsitektur server side ini, pada server side ada sebuah server web khusus yang bertugas mengeksekusi perintah dengan menggunakan standar metode HTTP. Next, poin database yang didukung. Jadi, pemrograman client server ini, database yang didukung itu ada 4. Yang pertama Orcel, yang kedua ada SQL Server, yang ketiga ada MySQL, yang keempat ada Microsoft Access. Next, yang terakhir itu bahasa pemrograman yang didukung. Jadi ada bahasa pemrograman yang didukung. Yang pertama ada Warland Delphi, kedua ada Microsoft Visual Basic, yang ketiga ada Python, keempat ada PHP, kelima ada Java, yang keenam ada ACP, yang ketujuh ada JavaScript. Mungkin itu yang saya bisa jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.